Selamat pagi pemirsa Ambian TV dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Maritim Indonesia. Untuk kali ini saya ingin memberikan informasi kepada para pemirsa tentang pelabuhan tertua di Jakarta. Jadi kita tahu bahwa ada pelabuhan Sunda Kelapa. Ini menjadi pelabuhan yang cukup menarik dan sangat dikenal di luar negeri, terutama karena ciri khasnya bahwa pelabuhan ini dikenal dengan banyaknya kapal-kapal rakyat dengan ciri khasnya tenaga bongkar muatnya itu masih dipanggul, dan ini tidak ditemukan di negara-negara lain. Hanya ada di Jakarta di pelabuhan Sunda Kelapa. Karena itu pada pagi ini saya sudah ditemani oleh yang berkompeten, yakni Pak Kurnia Jaya, General Manager Pelabuhan Sunda Kelapa, yang akan menceritakan bagaimana sebenarnya aktivitas di Pelabuhan Sunda Kelapa ini, apa rencana-rencana ke depannya. Mari kita simak bersama. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Ridwan. Sehat Pak ya? Sehat, jalan sehat. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Siap. Jadi Pak, masyarakat kan ingin tahu. Jadi sebenarnya apa sih yang menarik dari Sunda Kelapa ini? Oke, terkait dengan pelabuhan Sunda Kelapa itu sama persis yang disampaikan Pak Ridwan. Kalau setahu saya memang pelabuhan paling tua di Indonesia. Kalau nggak salah abad 15 ya, kita sudah ada pelabuhan Sunda Kelapa. Yang memang secara historis pelabuhan ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari sejak dulu zaman penjajahan sampai saat ini masih eksis. Jadi kalau bicara Sunda Kelapa, ada dimensi historisnya, juga ada dimensi operasional pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, pelabuhan Sunda Kelapa ini saat ini juga arahnya memang mau dikembangkan sebagai heritage port, Pak. Jadi master plan sedang disusun dan kita masih menunggu nanti arahnya. Memang pelabuhan Sunda Kelapa ini adalah pelabuhan heritage port di Indonesia. Jadi itu mungkin jadi Pak, kapan itu terrealisasi untuk heritage spot ini? Ya, saat ini masih proses. Memang untuk master plan ini adalah yang mengajukan adalah KSP, dan kami PT Pelindo II memang mensupport dan mengikuti, dan saat ini memang masih dalam proses untuk melakukan rekomendasi dari pemerintah provinsi. Nah, jadi karena memang Sunda Kelapa termasuk sudah cukup lama dan ada sesuatu yang menarik, terutama mayoritas itu untuk turis yang datang ke Sunda Kelapa itu dari mana? Nah, betul sekali. Jadi memang Sunda Kelapa ini mempunyai daya tarik turis, baik itu turis asing maupun turis domestik. Memang sebelum masa pandemi COVID ini Pak Iwan, dulu banyak turis-turis asing ya, spesialnya mungkin juga dari Belanda, karena mungkin mereka juga ingin mengetahui historis leluhur mereka juga, bahwa leluhur mereka itu pernah ke Indonesia, lewati Sunda Kelapa atau Sunda Kelapa, dan ini juga turis-turis dari negara lain, dari Kroasia, Jepang, juga ada Jepang,
tapi mungkin memang sangat berkurang setelah adanya masa pandemi COVID. Justru sekarang ini malah kebanyakan turis lokal yang biasanya singgah di pelabuhan Sunda Kelapa ini hari Minggu atau hari Sabtu, hari libur, sambil refreshing, olahraga, biasanya seperti itu. Jadi kalau hari Sabtu, Minggu atau libur, Pak Ridwan pagi-pagi khususnya bisa lihat. Oh, di sini cukup ramai. Ya, cukup ramai. Nah, itu apa yang kemudian disiapkan oleh pihak pelabuhan, terutama untuk lebih menarik bagi para turis baik lokal maupun mancanegara, khususnya untuk di kapal-kapal rakyat. Ya memang kalau kami sih karena operasional juga masih berjalan, tentunya yang pertama safety yang harus kami perhatikan juga, karena tentunya kegiatan operasional pelabuhan melibatkan alat-alat yang bisa membahayakan jika tidak diatur. Nah, kita dalam hal ini mungkin lebih concern mengatur proses supaya membatasi supaya jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk saat ini ya masih kami batasi dan biasanya dari pengamanan memberikan wanti-wanti juga kepada turis-turis tersebut. Nah, ada nggak Pak begini? Jadi karena turis ini misalnya dari Belanda, dari ini. Nah, sebagai added value dari turis masuk ke sini, mungkin disiapkan juga setiap minggunya atau ada pergelaran kayak semacam musik keroncong ya, ataukah hal-hal yang sifatnya bisa mengingatkan, oh dulu itu begini loh. Ada nggak rencana itu? Memang waktu itu ada rencana, namun karena adanya pandemi COVID ini kami harus menunda. Memang kami menginginkan hal seperti itu, Pak. Cuman karena kita harus ada protokol kesehatan dan juga turis-turis yang datang pun juga berkurang, akhirnya kami tunda. Tapi arah kedepannya akan ada seperti itu. Sebenarnya kami juga sudah menyiapkan itu. Kalau Pak Ridwan masuk ke dalam itu kan ada kantin. Kemarin itu rencana kita mau bikin kantin, ya setidaknya buat singgah para turis tersebut, para wisatawan tersebut, sehingga kalau mau ngopi atau apa bisa singgah sekitar. Nah, sementara ini dikelola oleh koperasi kita. Ya nantinya pengennya sih semacam ada souvenir shop atau ya, kalau kafe ya saat ini masih ada kantin, cuma memang karena kondisi yang membuat kami harus menunda. Kan sebenarnya bagus juga Pak ya, kalau misalnya juga orang datang ke sini, kemudian ada sesuatu yang dilihat, terus diputarkan kayak semacam film dokumenter, barangkali oh itu dulu ada nenek moyang saya itu, gitu. Itu bisa menjadi daya tarik, ya. Itu memang sudah masuk dalam agenda pernah masuk, tapi memang untuk program-program saat ini kami lebih ke program lain, Pak Ridwan. Ya kayak contohnya karena air rock yang bisa dibilang tahun kemarin dua kali kita ada air rock masuk ke lokasi kami. Itu dulu yang harus kami prioritaskan, sehingga untuk tahun ini Pak Ridwan kita akan meninggikan dermaga. Jadi
harmoni lingkungan bibit dermaga itu akan kita tinggikan sehingga nanti menghalangi masuknya air rob dari perairannya. Jadi kemarin itu masuknya dari sisi Lora. Jadi nanti rencananya akan kita alotnya kita tinggikan. Pak Kurnia, di Sunda Kelapa itu kan ada dua aktivitas ya. Yang satu sebagai heritage, yang kedua juga sebagai pelabuhan yang menyiapkan untuk bisnis. Saya melihat bahwa ada juga kegiatan kontainer maupun kegiatan surah. Nah ini bagaimana sebenarnya membagi kedua aktivitas ini sehingga tidak menimbulkan problem bagi pelabuhan sendiri? Betul sekali Pak Ridwan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dari sisi ada dua sisi, dari sisi tourism dan sisi operasional pelabuhan. Ya memang kalau untuk saat ini memang turis-turis ini lokasinya ya hanya di sekitar Lora itu, karena sebenarnya yang menjadi daya tarik turis itu yang di daerah perairan yang untuk pelabuhan raya. Sementara yang di operasional peti kemas dan curah memang jarang dilakukan turis. Jadi memang dari sisi pengamanan kami juga mencoba kalau umpamanya ada mengalokasi wilayah. Oh, jadi sudah memang ada masing-masing wilayahnya ya? Ya sebenarnya secara tegas sih belum, cuma memang ada petugas biasanya yang mengingatkan. Jadi sebenarnya Pak, Sunda Kelapa itu akan lebih fokus pada heritage-nya atau pada yang lain? Kedua hal tersebut sebenarnya sama-sama pentingnya ya Pak Ridwan ya. Tapi kalau boleh saya sampaikan sih untuk gambaran rencana induk pelabuhannya ke depan itu ke arah heritage spot. heritage spot Ya, lebih ke arah heritage spot. Nah ini memang sedang digodok dan tentunya juga bagaimana pertanyaannya dari bagaimana dengan pelaku bisnis yang sudah settle. Ya, tentunya itu memang harus dipikirkan juga. Tapi kalau yang saya ikuti memang dan yang saya ketahui memang nantinya memang ada proses tahapan untuk transisi. Jadi memang tidak langsung semuanya langsung stop operasionalnya, tapi ada masa transisi untuk memindahkan kegiatan tersebut ke Priok. Nah ini mungkin nanti tentunya tidak semudah kembali telapak tangan Pak Ridwan karena banyak sekali pihak-pihak yang dipakai. sebenarnya kan pemerintah DKI kan sudah juga memberikan satu gambaran kalau di Sunda Kelapa ini jadi heritage spots itu kan cukup bisa terintegrasi dengan kota lama. Itu kan ceritanya mungkin nyambung Pak ya. Terus nggak jauh dari sini kan ada museum bahari juga ya Pak. Mungkin bisa dijadikan sebagai paket wisata yang bisa ditawarkan oleh AMI ya. Betul sekali Pak Ridwan. Jadi memang sejalan dengan program pengelolaan pesisir utara Jakarta. Ya setahu kami memang Kelapa Sunda Kelapa ini ada bagiannya. Kalau tidak salah itu memang kan di sebelah sana ada masjid. Masjid Luar Batang loh ya, Masjid Luar Batang, kemudian ada benteng yang berbentuk segi 5 atau segi 6 terus ya. Juga ada menara Syah Bandar yang agak mirip itu. Terus kemudian kalau kita lihat ke arah selatan Kota Tua kan gitu. Kota Tua kemudian juga nantinya setahu saya kemarin dari informasi yang saya dapat dikembangkan juga ke arah nanti ada pembangunan LRT juga kalau sampai ke Asahi Mas. Ada program seperti itu dari pemerintah.
Ya setidaknya memang dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai heritage spot itu tidak melenceng lah dari program-program yang dilakukan pemerintah. Jadi saya kira PT Pelindo II sudah sejalan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi harapan Bapak dan apa yang ingin Bapak torehkan untuk Sunda Kelapa ke depan? Ya ke depannya tentunya seperti tadi yang disampaikan di awal kita. Jadi mudah-mudahan nanti Pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi salah satu pelabuhan bersejarah yang ada di Indonesia, karena kalau berbicara mengembangkan maritim kan tidak hanya terkait operasional pelabuhan, tapi dari sisi sebagai pariwisata juga ada. Nah itu mungkin nanti adalah pelabuhan Sunda Kelapa yang akan mewakili itu sebagai salah satu cabang. Baik, terima kasih sekali Pak Kurnia atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang-bincang singkat saya dengan General Manager Pelabuhan Sunda Kelapa, Bapak Kurnia Jaya. Sampai ketemu pada acara saya membangun maritim Indonesia dengan tokoh-tokoh yang lain. Selamat siang, terima kasih Pak.